Bagaimana menghadapi fenomena zaman sekarang di mana orang-orang ketika berbuat zalim namun tidak merasa, apalagi ketika dinasihati akan kekeliruannya justru berbalik menuduh yang menasihati yang berbuat zalim. Simple, gini aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ini fenomena berarti udah banyak terjadi. Ingatlah tugas Anda hanya mengingatkan. Ya. Anda tidaklah mengingatkan akan satu kesalahan, dalam bahasa adalah kezaliman, kecuali Anda betul-betul sudah mengilmuinya. Ada kesalahan yang dilanggar, ada ketaatan yang ditinggalkan. Ini kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau sangat jelas Anda tahu bahwasanya dia berbuat zalim kepada saudaranya yang lain. Maka tugas Anda hanya menasehati, hanya mengingatkan, itu hak dia. Untuk diingatkan, untuk dinasehati. Di sisi yang lain, kalau misalnya na'udzubillah kita si pelaku, ketika ada saudara kita menasehati kita itu, ingat ya, itu dia berarti peduli. Peduli, lindungi. Itu lain lagi ya. Itu berarti dia peduli. Itu populer 2 tahun yang lalu ya. Aplikasi ya, peduli, lindungi. Habis itu nikahi. Itu apa ya? Itu bukan contoh ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mau ngomong apa tadi saya? Tugas kita hanya menyampaikan. Ingatkan akan kesalahannya, ingatkan akan kezalimannya. Kalau perlu kemudian sampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad akan ancaman hal tersebut, bisa jadi kemudian dengannya dia kemudian bertobat. Sudah, maka tugas Anda selesai. Dia mau mendengarkan alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Dia lanjut dengan kesalahannya bahkan menuduh Anda yang zalim, maka urusan dia. Jadi ingat ya, yang namanya menasihatinya ini 4 mata. Jangan sampai teman Anda bersalah, Anda nasihati di komen. Pasti dia bela diri dong. Kenapa? Anda menasihatinya di komen. Semua orang, teman-temannya semuanya baca. Dia akan bela diri. Wah, dia akan bela diri. Langsung nyawa nang zalim, dia nyawa tuh ya langsung. Semua orang akhirnya baca. No. DM. Di DM aja. Duta Mall. Di DM aja. Direct message atau WhatsApp. Ingatkan. Bagus lagi kalau bertemu. Ingat ya, tugas Anda hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan saja. Karena suatu saat sangat mungkin Andalah yang bersalah, tapi karena Anda pernah nasihati orang, Anda akan dinasihati oleh orang lain. Ya, kama tadinu tudan. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, itulah perlakuan yang sama yang akan Anda dapatkan. Anda pernah nasihati orang sekarang, suatu saat mungkin Anda tergelincir, pasti ada teman-teman yang lain yang peduli yang menasihati Anda. Bukti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat jemaah, ketika Anda menasihati seperti ini, ikhlaskan lillahi ta'ala. Kalau Anda ketika berbuat baik kepada orang lain, niatnya agar orang lain berbuat baik pada Anda, padahal itu adalah otomatis Anda akan dapatkan. Kalau niat Anda berbuat baik, supaya nanti orang berbuat baik pada saya, Anda akan kecewa. Kata Syekh Abdul Razak di Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah, karena ada orang, tidak banyak tentunya, Anda baik kepadanya, dia membalas kepada Anda dengan keburukan. Kalau Anda tidak ikhlas ketika berbuat baik, kemudian kebaikan Anda nanti dibalas dengan keburukan, Anda kecewa. Tapi kalau Anda ikhlas berbuat baik lillahi ta'ala, sekalipun orang buruk membalasnya, nggak ada masalah, pahala saya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ente mau buruk bodo amat. Kenapa? Saya sudah mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menasihati kamu, Anda, saya lillahi ta'ala, tidak ingin Anda kemudian menimpalinya. Karena itu sudah otomatis Anda akan dapatkan sebenarnya. Tidak perlu diniatkan ya. Ya, niatkan lillahi ta'ala berbuat baiknya, yaitu menasihati saudara Anda akan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sudah sampaikan jamaah dan bermanfaat. Salat khilaful umma.
Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat yang buruk ini, yaitu sifat kezaliman, berbuat zalim kepada sesama, meletakkan sesuatu bukan pada temannya. Apalagi na'udzubillah zalim kepada orang terdekat, pasangankah, orang tuakah, anakkah, saudara kandungkah, paman dan bibikah? Oh, itu lebih bahaya.